kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur yang diduduki adalah salah satu situs paling suci di dunia dan salah satu yang paling diperdebatkan. Maknanya yang dalam sangat erat dengan sejarah Yahudi dan Muslim menjadikannya isu yang emosional. Apa elemen penting tempat suci ini dan apa perannya dalam konflik yang berlangsung? Masjid Al-Aqsa yang juga dikenal sebagai Haram Al-Sharif dianggap sebagai situs ketiga paling suci dalam Islam dan juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai situs Bukit Bait. Struktur ini memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina karena dianggap suci oleh Muslim dan Yahudi. Situs Bukit Bait telah menjadi titik perdebatan antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade. Masjid Al-Aqsa, salah satu situs yang paling misterius dan diperdebatkan di dunia, telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah sejak saat pembuatannya. Masjid ini terletak di Bukit Bait di kota tua Yerusalem, sebuah situs yang sangat penting bagi umat Yahudi dan Muslim di seluruh dunia. Jaraknya yang dekat dengan situs suci lainnya, seperti Tembok Barat dan Kubah Syakrah, menambah semangat dari lokasi yang sudah begitu kontroversial ini. Kawasan Palestina dan Israel telah menjadi latar belakang salah satu konflik yang paling panjang dalam sejarah, dengan kedua belah pihak mengklaim hubungan sejarah yang kuno dan tak terpisahkan dengan tanah tersebut. Konflik ini yang telah berlangsung selama beberapa dekade memiliki banyak aspek dan lapisan yang diperlukan untuk dipahami secara menyeluruh. Namun, menjelajahi signifikansi Masjid Al-Aqsa dalam konflik Israel-Palestina adalah aspek penting. Sejarah masjid ini mengajarkan kita bukan hanya tentang signifikansi religius dari situs ini, tetapi juga implikasi politik dan sosial yang terlibat. Penting untuk memahami emosi yang melekat dalam diri orang Yahudi dan Muslim, serta pentingnya situs suci ini dalam keyakinan mereka masing-masing. Bukit Bait telah menjadi tempat yang kontroversial selama waktu yang lama. Orang Yahudi membangun bait pertama mereka di atas situs suci itu 3.000 tahun yang lalu. Romawi menghancurkan bait kedua pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 1967, Israel menang dalam perang 6 hari dan mengambil alih kontrol Yerusalem Timur, termasuk situs Bukit Bait. Pemerintah Israel memperbolehkan kelompok Islam mengawasi administrasi masjid dan daerah sekitarnya sambil tetap memperbolehkan pasukan Israel mengakses situs tersebut. Langkah ini mendapat perlawanan dari Palestina yang meyakini bahwa daerah itu milik mereka. Ketegangan meningkat pada tahun 2014 setelah serangan terhadap seorang Rabbi Israel, Yehuda Glick. Rabbi Yehuda Glick, ekstremis Yahudi yang namanya terkait erat dengan ingatan bangsa Palestina terhadap aksi penodaan Masjid Al-Aqsa. Dialah yang bekerja intens menghina dan melecehkan perasaan umat Islam dengan menodai tempat suci Islam di Al-Quds. Sebagai reaksi atas penyerangan kepada Rabbi Yehuda Glick tersebut, pejabat Israel menutup akses ke Masjid Al-Aqsa, langkah yang tidak pernah terjadi sejak tahun 1967. Pada Maret dan April tahun yang sama, polisi Israel menggunakan gas air mata dan granat pengendali terhadap warga Palestina di dalam Masjid Al-Aqsa yang mendapat kecaman internasional yang luas. Peristiwa-peristiwa ini memicu protes dan ditandai sebagai awal Intifada Palestina kedua, juga dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tetap menjadi sumber pertentangan pada tahun 2021, memicu perang 10 hari antara Israel dan Gaza. Situs ini telah menjadi latar belakang bentrokan antara orang Israel dan Palestina selama bertahun-tahun, yang menyebabkan banyak orang terluka dan bahkan tewas. Serangan terhadap orang Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pada minggu pertama April 2023 memicu kemarahan umat Muslim di wilayah tersebut dan mendapat kritik dari negara-negara Arab tetangga. Konflik Israel-Palestina adalah isu yang sangat sensitif
dan mungkin tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, menemukan cara untuk menghormati dan melindungi Masjid Al-Aqsa, mengingat pentingnya, bisa menjadi salah satu cara untuk menuju keberadaan damai yang lebih dekat.